Katanya Allah Maha Tahu, tapi kok bisa menyesal? Di video kali ini saya akan membahas tentang kata menyesal yang ada dalam cerita Yunus. Nah, tapi sebelum itu, kita bahas dulu latar belakang kejadiannya. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Seperti yang tertulis dalam Yunus 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ngomong-ngomong soal Niniwe, Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Kota yang sangat luar biasa, tapi penduduknya sangat jahat. Berdasarkan catatan sejarah, bangsa Asyur ini dikenal sebagai bangsa yang sangat kejam dalam hal perang. Mereka juga menganiaya tawanannya dengan cara yang ekstrim. Dan mereka melakukan penyembahan berhala, di mana hal ini jahat di mata Tuhan. Singkat cerita, Yunus kabur, ada badai, dibuang ke laut, dimakan ikan, dimuntahkan, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Dan di sana dia khotbah, dan seluruh orang di Niniwe bertobat dan berpuasa. Sampai hewannya juga disuruh puasa. Wow. Nah, lalu kita lihat, apa yang terjadi setelah itu? Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kata Ibrani yang dipakai untuk kata menyesal ini adalah nakham. Nakham memang bisa diartikan sebagai menyesal, yang artinya salah dalam bertindak. Nah, misalnya seperti di Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Ayub di sini menyesali perbuatannya. Nah, tapi masalahnya, kok bisa Allah itu menyesal? Seolah-olah dia itu kayak gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau kita baca di ayat ini, kayak, aduh, Allah menyesal sudah merancang hukuman buat Niniwe, karena akhirnya Niniwe bertobat. Nah, kok jadi kayak tindakan Allah ini ditentukan oleh keputusan manusia? Kalau nggak bertobat akan dihukum, kalau bertobat nggak jadi dihukum. Nah, sebenarnya bukan gitu. Tindakan Allah ini nggak dipengaruhi sama keputusan manusia. Ada tafsir Alkitab yang menjelaskan bahwa sebenarnya Allah itu udah tahu Niniwe itu bakal bertobat. Dan cara supaya mereka bertobat adalah lewat diancam hukuman. Jadi maksudnya gini, Niniwe itu harus ditakut-takutin dulu sama hukuman, supaya mereka bertobat. Nah, kalau begitu, gimana caranya kita menjelaskan kata menyesal ini? Kata menyesal dipakai karena keterbatasan kata-kata manusia, sehingga tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan Allah. Dan kata menyesal atau nakam di sini digunakan ketika Allah berubah dari marah menjadi belas kasihan. Nah, tapi hari ini saya ingin mencoba mengajak kita semua untuk membandingkan dengan ayat lain yang menggunakan kata nakam juga. Kita coba lihat di Mazmur 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Kata Ibrani yang dipakai untuk sayang ini adalah nakam juga. Jadi nakam ini bisa diartikan sebagai sayang. Atau dalam bahasa Inggris sederhana, compassion. Artinya berbelas kasihan. Nah, mungkin ini terjemahan yang lebih pas untuk gambarin konteks ini. Dalam Yunus 4 ayat 2 juga, waktu Yunus ngomel-ngomel, dia itu menggambarkan Allah sebagai Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, Yunus ngomel karena dia tuh ingin Niniwe dihukum. Dan dia juga tahu kalau Allah itu pasti gak jadi menghukum Niniwe kalau mereka bertobat. Karena Allah penuh dengan belas kasihan.
Allah yang nakam terhadap pertobatan Niniwe. Nah, dari penjelasan kata nakam di sini, kita belajar Allah itu baik. Jika saat ini hidup kita sedang hancur di dalam dosa, ingat bahwa Allah penuh dengan belas kasihan dan mau mengampuni kita jika kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Allah.